Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dr. Rahmanda Bayu pada acara The Bayu Barokah Show episode 5. Kali ini spesial sekali karena pertama kali kita mengundang dokter spesialis, yaitu untuk pagi hari ini dengan dokter spesialis Dr. Anin Wulandari, spesialis anak ya dok ya. Selamat datang. Terima kasih dok sudah berkenan hadir di studio Umi Barokah. Oke, dan kebetulan untuk hari ini spesial sekali karena kita live ya dok ya di Instagram kita. Mungkin bisa disapa dulu dok untuk viewersnya. Oke, terima kasih sudah ikut menyaksikan. Untuk hari ini kita akan ngomongkan tentang kurang lebih tentang vaksin dan imunisasi ya dok ya. Khususnya nanti disambungkan juga di kala pandemi. Jadi karena banyak pertanyaan dok terkait vaksin dan imunisasi, kita mengambil tema tentang vaksin dan imunisasi anak. Ya. Oke, mungkin kita perkenalkan juga sebelumnya Dr. Anin ini mulai minggu ini berpraktek di Rumah Sakit Umi Barokah. Mungkin bisa dicek untuk jadwal beliau, ada jadwal pagi dan siang ya dok ya, sampai sore juga. Oke, nah mungkin kita langsung aja dok ya masuk ke materi kita tentang vaksin dan imunisasi. Sebelum kita bahas vaksin dan imunisasi di kala pandemi, mungkin secara umum dulu dok. Jadi untuk imunisasi dan vaksin itu sebenarnya apa gitu? Jadi mengapa imunisasi itu penting untuk dilakukan gitu dok? Baik, terima kasih dokter Bayu. Ya sebelumnya saya dokter Ani, dokter spesialis anak. Jadi vaksin dengan imunisasi itu berbeda ya dok. Okay. Kalau imunisasi itu adalah tindakan untuk memberikan kekebalan terhadap bayi atau anak. Yeah. Jadi adalah tindakannya. Nah imunisasi itu ada dua, ada yang pasif dan ada yang aktif. Kalau yang aktif itu kita sebut vaksinasi. Okay. Jadi kita suntikan atau kita teteskan obatnya agar anak tersebut bisa membentuk kekebalan. Jadi itu namanya imunisasi aktif atau vaksinasi. Nah kalau vaksin itu sendiri adalah antigennya. Jadi antigen atau yang kita bilang bakteri atau virus yang sudah dimatikan atau dilemahkan, okay, untuk nantinya bisa menimbulkan kekebalan yang kita harapkan tadi. Jadi imunisasi sama dengan imunisasi aktif adalah vaksinasi, tapi imunisasi bukan vaksin. Jadi itu dua hal yang berbeda. Kemudian kalau penting, imunisasi sangat penting karena memang imunisasi itu adalah penemuan bidang kesehatan yang sangat baik, sangat berhasil. Kami di kesehatan bukan hanya ngobatin, tapi juga mencegah. Mencegah itu salah satunya dengan vaksinasi. Okay. Itu apalagi untuk anak-anak yang masih kecil, yang tumbuh kembangnya masih lama, yang kita harapkan dia jadi sumber daya manusia yang baik, dia harus sehat, sehingga vaksin sangat penting. Kemudian vaksin itu bukan hanya melindungi anaknya. Jadi kita nyuntik anaknya, bayinya yang panas, tapi bayi itu sebetulnya juga melindungi orang-orang di sekitarnya. Oke dok. Karena kalau bayi ini kebal, dia secara otomatis memutus rantai penularan terhadap penularan penyakit untuk orang-orang di sekitarnya. Jadi sebenarnya penting sekali imunisasi, dan dengan banyaknya nanti ada anak-anak yang kebal, otomatis angka kesakitan dan kematian di Indonesia khususnya anak akan menurun. Oke, terima kasih dok. Jadi itu tadi penjelasan tentang ya, vaksin dan imunisasi ya dok ya. Mungkin biar nggak salah kaprah, pada dasarnya tujuannya adalah mengimunisasi atau menimbulkan imunitas atau kekebalan pada si anak. Nah cuman ada aktif atau pasif, dimana kalau aktif itu menggunakan substansinya itu adalah vaksin. Jadi aktivitasnya adalah vaksinasi untuk memberikan imunisasi secara aktif gitu ya dok ya. Oke. Nah tadi menarik juga ketika kepatuhan untuk vaksinasi pada anak itu juga akan berpengaruh terhadap kekebalan yang turut dalam memutus rantai penyebaran penyakit ya dok ya. Oke. Jadi itu kenapa vaksinasi atau imunisasi secara umum itu penting, dan vaksinasi secara spesifik itu juga penting dilakukan untuk mencegah persebaran atau penyebaran penyakit. Oke. Terus sebaliknya dok, resiko apa yang bisa terjadi ketika anak itu tidak dilakukan imunisasi atau vaksinasi dok? Ya, jadi yang pertama jelas tujuannya untuk membuat anaknya kebal. Kemudian kalau untuk resikonya sendiri, yang pertama jelas anak itu jadi bisa terkena penyakit. Karena memang imunisasi itu tidak mencegah 100% terhadap suatu penyakit, tapi anak itu diharapkan 80-90% kebal, atau kalau terkena penyakit dia dalam bentuk yang tidak berat, jadi ringan sifatnya. Sehingga kalau tidak diimunisasi, ya pertama anaknya beresiko untuk terkena penyakit dalam bentuk yang berat, dan juga sehingga tidak terbentuk kekebalan komunitas
yang kita sebut mungkin pernah dengar namanya herd immunity. Jadi kalau anak diimunisasi semakin banyak sehingga herd immunity juga semakin besar, sehingga kita harapkan penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan vaksin tadi bisa lama-lama turun atau bahkan tidak ada lagi. Oke, Dok. Jadi secara spesifik pada si anak yang dilakukan imunisasi itu otomatis akan mencegah penyakit, walaupun tadi Dokter Andin menyampaikan mungkin tidak 100% tapi setidaknya mengurangi angka keparahan kalau memang terjadi ya, Dok ya. Jadi ringan. Oke. Ya berarti sesuai dengan pertanyaan tadi, kalau tidak dilakukan resikonya si anak akan tertular penyakit tersebut dan di komunitas akan berpotensi ikut menularkan atau tidak memutus rantai penyebaran penyakit gitu ya, Dok ya. Oke. Terus kalau ini, Dok, ngomongin di Indonesia, jadi kan ada vaksin yang memang itu wajib ya, Dok ya. Itu sekiranya bisa disebutkan apa aja ya, Dok ya, biar ada kejelasan gitu, Dok. Jadi di Indonesia itu ada dibagi jadi dua macam vaksin. Yang pertama imunisasi atau vaksinasi rutin, dan yang kedua adalah yang pilihan sifatnya. Kalau yang rutin itu kita bagi menjadi yang dasar dan lanjutan. Kalau yang dasar itu yang wajib didapatkan oleh anak usia 0 sampai 9 bulan. Itu ada hepatitis B, polio, DPT, HIV atau hemofilus influenza tipe B, dan yang terakhir campak. Gitu. Kemudian nanti untuk imunisasi pilihan, nah itu ada macam-macam kayak pneumococcus, rotavirus, influenza yang sekarang mungkin lagi direkomendasikan. Kemudian macam-macam sih. Ada tambah seperti varicella juga. Gitu. Jadi dengan kata lain yang kita sering bilang wajib itu yang imunisasi dasar itu, Dok, dimana diberikan pada bayi umur 0 sampai 9 bulan tadi. Jadi yang rutin, imunisasi rutin. Jadi tuh imunisasi rutin nanti ada imunisasi usia 0 sampai 9 bulan yang dasar, kemudian yang lanjutan usia 18 bulan dan saat sekolah. Itu semua merupakan rangkaian yang rutin. Yang wajib. Tapi yang dasar adalah yang 0 sampai 9 bulan tadi. Jadi kalau ya itu, Dok, mungkin banyak juga pertanyaan atau mungkin jadi dari sekian imunisasi atau vaksinasi rutin itu kan ada ketentuannya, Dok ya, maksudnya masing-masing ada yang di bulan ke-0, ada yang berkala seperti itu. Nah itu ada ketentuan nggak, Dok, maksudnya untuk jarak antara satu vaksin ke vaksin berikutnya secara umum aja mungkin, Dok? Kalau secara umum jelas kita memberi jarak antara satu vaksin dengan yang berikutnya itu 1 bulan atau 4 minggu. Gitu. Namun memang ada beberapa vaksin tertentu yang dia ada caranya sendiri, nanti bisa kita arahkan, tapi pada umumnya 1 bulan, baik itu jenis vaksin yang sama ataupun vaksin yang berbeda. Dok. Jadi memang pada dasarnya 4 minggu atau 1 bulan, tapi ada beberapa yang sebenarnya itu semua saya membayangkan sih, Dok, misalnya saya sebagai orang tua terkait dengan jadwal vaksin anaknya, ya semestinya memang kita paham secara dasar, tapi selebihnya cukup datang ke dokter spesialis anak, nanti akan diarahkan seperti itu ya, Dok ya, karena memang sudah terjadwal sehingga akan diingatkan kalau sudah waktunya vaksin, kurang lebih seperti itu. Nah terus ini sih, Dok, kadang timbul pertanyaan juga, misalnya sempat tertunda atau ke-skip gitu, Dok. Jadi misalnya harusnya di bulan ke-3 dilakukan vaksin, tapi ke-skip karena suatu hal sehingga tidak dilakukan. Terus untuk ngejarnya itu seperti apa, Dok? Kalau itu kita menyebutnya catch up, jadi imunisasi kejar. Imunisasi kejar itu memang pada prinsipnya semua imunisasi tidak masalah untuk terlambat. Pokoknya begitu ada pasien yang datang belum imunisasi, sebaiknya segera dilakukan. Sehingga tetap imunisasi daripada tidak, lebih baik dilakukan walaupun terlambat. Nah kalau untuk jadwalnya nanti akan kami sesuaikan. Ada yang tetap mengikuti jadwal rekomendasi dari kementerian atau dari IDAI dengan interval-intervalnya. Namun ada beberapa juga yang nanti akan kita sesuaikan dengan usia pasien saat itu. Jadi memang per case jadi beda-beda. Tapi pada prinsipnya harus dilakukan walaupun terlambat, dan tetap kita bisa lakukan catch up itu. Jadi nggak masalah. Berarti ketika orang tua kadang bertanya ini sudah dilakukan apa belum ya, mungkin cukup
datang aja dok ya, nanti dibantu dokter Anin mungkin untuk ngetrace sebenarnya sudah dilakukan apa, untuk selanjutnya yang perlu dilakukan apa dan kapan, seperti itu ya dok ya. Oke. Ya, jadi saya rasa nggak perlu timbul kekhawatiran ya dok ketika belum dilakukan vaksinasi kok sudah udah usianya kok sudah lewat seperti itu. Saya rasa tetap bisa dilakukan, nanti tinggal di manage aja waktunya dan urutannya seperti apa gitu ya dok ya. Oke. Nah, jadi ini dok, mungkin tadi kan secara umum ya, baik itu vaksinasi, terus kenapa penting dilakukan, kalau tidak dilakukan resikonya apa. Nah, kita nyambung dikit ya dok ya, kebetulan sekarang ini dengan kondisi saat ini, dengan pandemik ini, corona atau COVID-19 ini, nah kemarin itu sempat ada penundaan atau dalam artian banyak fasilitas kesehatan yang tidak melayani vaksin karena memang ada ya semacam himbauan gitu dok untuk tidak melakukan vaksinasi, sehingga itu menimbulkan beberapa kondisi yang orang tua jadi kebingungan gitu. Nah itu kira-kira mungkin bisa di-clarify gimana dok, jadi baiknya seperti apa gitu. Mungkin anjuran saat itu bukannya tidak dilakukan imunisasi ya, mungkin lebih tepatnya ditunda. Jadi memang imunisasi di zaman COVID ini jelas terganggu karena baik dari ketersediaan vaksinnya sendiri bahkan itu juga sudah terganggu karena terkait dengan perdagangannya. Kemudian imunisasi tetap harus dilakukan pada saat pandemi ini karena COVID-nya jalan, tapi penyakit yang lain juga tetap ada. Dok. Jadi bukan berarti COVID-nya kita atasin, penyakit yang lain kita lupakan, nggak juga. Siap dok. Jadi tetap harus diimunisasi, tapi memang anjurannya imunisasi boleh ditunda bila prinsip pencegahan COVID tidak dapat dilakukan. Jadi boleh ditunda bila pada fasilitas kesehatan tersebut misalnya nggak bisa nerapin social distancing, atau misalnya mereka nggak bisa nerapin suruh pakai masker atau cuci tangan, seperti itu nggak bisa, berarti terpaksa kita tunda. Dan itu pun ada poinnya, maksimal 1 bulan. Jadi bukan berarti ditunda sampai kapan, bisa 6 bulan, bisa setahun, ya nggak gitu juga. Jadi boleh ditunda maksimal 1 bulan, setelah itu harus langsung catch up gitu. Karena kita berharap anak-anak kita ini bisa punya imunitas atau kekebalan yang optimal sedini mungkin. Jadi sehingga sesegera mungkin bisa imunisasi. Kalau fasilitas kesehatan seperti misalnya kami di UB, di Umi Barokah, social distancing bisa baik, kemudian vaksinnya tersedia, ya berarti harus jalan. Siap dok. Jadi tadi concernnya adalah arahannya waktu itu sebatas ditunda dok ya, karena jangan sampai ketika menghindari COVID atau corona tapi timbul masalah baru, yaitu penyakit-penyakit yang semestinya dicegah atau dihambat penyebarannya dengan vaksin, malah jadi tidak terhambat di kemudian hari gitu ya dok ya. Nah berarti bisa timbul pandemi yang lain. Siap dok ya. Makanya itu kemarin kan timbul kegelisahan atau kebingungan juga karena mungkin ya dari orang tua itu takut untuk ke fasilitas kesehatan sehingga ada kecenderungan untuk menunda. Tapi ya itu tadi seperti disampaikan dokter Anin, selama tujuannya untuk menunda itu tidak apa-apa, yang penting tidak lebih dari 1 bulan. Maksimal 1 bulan. Itu pun jika memang di fasilitas kesehatan yang dituju itu tidak bisa dilakukan untuk pencegahan atau antisipasi terhadap COVID ya dok ya. Kalau di fasilitas kesehatan atau taruhlah di rumah sakit memang bisa melakukan pencegahan dengan baik sehingga resiko penularan bisa sangat ditekan, itu sebaiknya tetap dilakukan sesuai jadwal ya dok ya. Nah mungkin timbul pertanyaan juga tadi, tapi sepertinya sudah dijawab juga ya oleh dokter Anin, bahwa ketika mereka kemarin sudah terlanjur untuk ke skip atau tidak vaksin, itu berarti tadi sesuai anjuran oleh dokter Anin ya dok ya, setidaknya segera untuk mendatangi fasilitas kesehatan, bisa di Rumah Sakit Umi Barokah nanti dengan dokter Anin untuk dibantu penjadwalan. Maksudnya ini yang kurang apa, untuk segera dikejar kapan dan apa saja, kira-kira seperti itu ya dok ya. Nah mungkin ini dok, sekarang kaitannya dengan orang tua yang memang segera memutuskan untuk
vaksin itu apa saja yang harus dilakukan sebagai orang tua ketika membawa putra-putrinya yang mungkin masih bayi untuk ke fasilitas kesehatan, Dok, untuk mencegah penularan COVID-19? Ya, jadi yang jelas pertama orang tua sebelum berangkat pastikan bayinya sehat. Yeah. Pastikan dulu bayinya sehat dalam keadaan baik, karena nanti untuk bayi sehat dan bayi sakit juga perlakuannya akan beda. Kemudian pada saat mengantar pun nanti harus tetap mengindahkan kaidah-kaidah pencegahan corona tadi. Yang pasti pakai masker, harus pakai masker, kemudian cuci tangan, jaga jarak 1-2 meter. Dan kami sih menghimbaunya sebisa mungkin pengantarnya jangan terlalu banyak atau malah kalau bisa dibilang hanya 1 gitu. Oh, siap, Dok. Dan yang pasti sebaiknya orang tua sebelumnya sudah menelpon atau bisa janjian mungkin secara online, supaya nanti di rumah sakit nggak terlalu numpuk antrian yang terlalu lama atau terlalu rame, kan nanti bisa berbahaya. Itu aja sebenarnya. Oh iya, jadi ya itu tadi pastikan si bayi dalam kondisi sehat. Terus yang mungkin fokusnya ini ya, Dok ya, mengurangi paparan, yaitu dengan misalnya telepon terlebih dahulu, setidaknya memastikan si vaksin itu ada atau enggak, terus jadwalnya memang sesuai jadwal dokter spesialis praktek apa enggak, karena jangan sampai sudah datang ke rumah sakit membawa bayi atau anak tapi ternyata jadwalnya tidak sesuai atau vaksinnya kebetulan pas tidak ada, misalnya seperti itu ya, Dok ya, sehingga mengurangi resiko atau potensi untuk si bayinya, seperti itu ya, Dok ya. Oke, terus kalau mungkin ini ya, Dok ya, terkait dengan vaksin untuk di kala pandemi seperti ini, sebenarnya vaksin apa sih, Dok, yang baiknya atau direkomendasikan untuk dilakukan, Dok? Ya, pada prinsipnya semua vaksin direkomendasikan, terutama yang vaksin rutin itu wajib. Kalau untuk yang imunisasi pilihan, kita saat ini lebih merekomendasikan vaksin yang bisa mencegah pneumonia. Antara lain nanti ada pertusis. Kalau yang di imunisasi rutin itu ada pertusis dengan campak, itu sudah masuk di imunisasi wajib atau rutin. Dan yang untuk pilihan nanti ada pneumococcus dengan satu lagi influenza. Jadi dua vaksin itu saat ini memang sangat direkomendasikan supaya anak juga lebih terhindar dari pneumonia yang nantinya kalaupun misalnya terpapar COVID tidak akhirnya jatuh dalam tingkat yang berat. Oke, Dok. Jadi memang ya karena kita ketahui vaksin spesifik untuk COVID sendiri kan memang belum ditemukan ya, Dok ya. Sehingga kita memang untuk beberapa tadi vaksin yang disebutkan Dokter Anin itu direkomendasikan karena ya selain memang itu selain memang yang rutin yang itu memang wajib, yang direkomendasikan untuk mencegah si anak itu untuk kalaupun terpapar COVID tidak di kondisi yang berat gitu ya, Dok ya. Oke. Nah, terus ini sih, Dok, saya punya pertanyaan, kalau misalnya mungkin keresahan orang tua ya ketika pada si anak itu setelah vaksin kan ada yang beberapa case itu mereka demam ya, Dok ya. Nah, apalagi di kala seperti ini itu kan mereka jadi atau orang tua tuh kadang resah nih, ini demamnya memang karena habis imunisasi atau terpapar virus atau seperti apa. Itu kira-kira yang harus dilakukan orang tua seperti apa ya, Dok? Ya, yang pertama jangan panik. Ya, jadi nggak boleh panik. Yang pasti memang beberapa imunisasi itu bisa menimbulkan reaksi demam. Dan kami dokternya biasanya sudah memberitahu, jadi sudah menyampaikan kepada orang tua nanti mungkin akan terjadi reaksi demam, mungkin sekitar bisa langsung, bisa juga nanti beberapa hari kemudian kita berikan obat penurun panas juga. Nah, tapi memang kalau terkait dengan pandemi ini, yang pasti kalau imunisasi itu memang biasanya utamanya demam ya, demam atau nanti nyeri atau bengkak pada daerah yang disuntik. Tapi kalau untuk COVID sendiri dia ada gejala-gejala lain. Yang utama nanti ada batuk, kemudian anaknya sesak. Nah, kalau seperti itu sudah harus langsung dibawa periksa lagi. Gitu. Jadi tapi kalau masih demam, kemudian bengkak, masih sesuai dengan yang kita sampaikan di awal, nggak usah panik, kasih obat minumnya aja, rawat di rumah. Jadi memang itu, Dok ya, maksudnya saya dari perspektif sebagai orang tua misalnya, kan kadang kan ada kepanikan ketika terjadi demam, apalagi di situasi seperti ini. Tadi pesan Dokter Anin yang pertama jelas jangan panik. Selanjutnya memang dokter spesialis anak selalu menyampaikan ya, Dok ya, ketika
pada vaksin ini ada resiko demam, terus mungkin ada resiko bengkak, sehingga ketika yang terjadi masih dalam lingkup itu, orang tua jangan panik, terus tinggal mungkin sudah diresepkan juga obat untuk penurun panas, tinggal diminumkan. Tapi ketika ada gejala-gejala penyerta lain yang itu memang sangat spesifik untuk ke arah COVID, nah itu mungkin orang tua perlu waspada, dan itu pun tetap nggak usah panik ya dok ya, yang penting tetap waspada. Oke, mungkin kita mulai beranjak ke pertanyaan dari ini ya dok ya, dari Instagram. Mungkin kita kalau memang ada pertanyaan bisa kita bahas di sini ya dok ya. Boleh. Atau ini dulu dok, saya punya pertanyaan juga dok, tadi mungkin belum dibahas ya. Jadi untuk masih macam-macam vaksin itu kan tadi baru dibahas sebatas mana yang rutin atau wajib, mana yang memang itu direkomendasikan, tapi itu bukan include ke wajib. Nah, tapi masing-masing itu kan ada urutannya gitu ya dok ya. Nah, kalau saya bertanya kaitannya dengan merek sih dok, kan sepengetahuan saya untuk masing-masing vaksin itu kan ada mereknya gitu ya dok. Nah, itu bisa dikasih gambaran nggak dok sebenarnya apakah ada perbedaan antara masing-masing merek itu? Terus ketika misalnya kadang kan orang tua tuh antara satu vaksin ke serial vaksin berikutnya itu misalnya pas beda merek, atau bahkan ya karena mungkin misalnya beda fasilitas kesehatan, pertama ke rumah sakit A kemudian ke klinik B gitu, kan mereknya kan beda, itu gimana ya dok ya? Jadi memang merek vaksin macam-macam. Ya kita kalau untuk mungkin orang awam bisa ngelihat seperti minyak goreng lah, minyak goreng ada mungkin A dan B, itu memang beda mereknya. Tapi pada dasarnya komposisinya atau isi antigennya itu kan itu saja. Jadi ya difteri, pertusis, tetanus, kemudian nanti ada hepatitis B atau hemophilus influenza. Cuman memang ada juga yang komponen kumannya berbeda. Jadi ada yang memasukkan misalnya komponen A dan satu komponen B seperti itu. Tapi pada prinsipnya beda merek nggak masalah. Beda merek itu nggak masalah, dan nanti dokter spesialis anak bisa paham misalnya merek ini berarti dia dapatnya apa pada bulan kesekian, dan nanti yang saat ini perlu diberikan apa, jadi nggak masalah. Nanti kalau bingung tinggal tunjukkan datanya. Kami juga biasanya di klinis mungkin kita menuliskan merek, tapi juga yang pasti kita akan menuliskan komponen antigen vaksinnya apa saja, karena itu yang lebih penting. Jadi memang ini ya dok ya, ya namanya kan itu tadi dokter Anin mencontohkan analoginya kayak minyak goreng ya. Memang dengan fungsi yang sama, tapi memang mereknya beda-beda ya. Mungkin ada substan pelarut dan sebagainya yang ada perbedaan, tapi pada dasarnya kandungan utamanya sama, sehingga efeknya akan sama sesuai dengan rekomendasi tadi. Tapi yang penting orang tua tidak perlu terlalu pusingkan atau membingungkan masalah merek ya dok ya, karena ujung-ujungnya nanti pilihan dari dokter spesialisnya disesuaikan dengan kebutuhan si anak. Gitu ya dok ya. Oke, terus kembali ke kaitannya dengan ini dok, vaksin-vaksin yang kan kalau memang wajib itu karena memang itu di cover oleh pemerintah. Yang di luar itu dok sebenarnya dengan ya ini kan kaitannya kadang saya mungkin sebagai orang tua karena memang kan ada budget tersendiri. Nah itu sebenarnya yang paling esensial atau direkomendasikan yang tidak wajib itu apa aja dok ya? Baik. Ya jadi kalau bicara imunisasi pilihan ada banyak. Kalau saya bisa bilang apa yang perlu semuanya perlu. Tapi memang kalau untuk yang kami utamakan atau tekankan, yang pertama biasanya rotavirus. Karena kejadian diare karena rotavirus itu masih banyak di Indonesia, sehingga kami sebetulnya menyarankan untuk anak yang sebelum bahkan dia dapat MPASI baiknya diberikan rotavirus. Dan rotavirus itu pun nggak disuntik, jadi hanya diteteskan. Kemudian yang kedua pneumonia atau kita pakainya PCV atau pneumococcus gitu. Itu juga perlu karena kejadian pneumonia juga masih banyak, apalagi pandemi COVID seperti ini makin buruk. Jadi sebisa mungkin sih dapat PCV juga anak-anak itu. Sama nanti terakhir ada varicella. Varicella itu cacar. Jadi biasanya cacar tuh nularnya sekitar sekolah, usia sekolah. Jadi mesti nanti satu anak kena
yang lainnya ikut kena. Jadi sebisa mungkin kita sarannya imunisasi varicella sebelum dia masuk sekolah. Oke. Ya, jadi tadi Dokter Anin menyampaikan rotavirus ya dok ya, karena untuk itu untuk mencegah diare karena kebetulan kejadiannya masih tinggi, terus pneumococcus untuk mencegah pneumonia. Sama tadi influenza ya. Oh iya, pneumococcus sama influenza. Terus sama varicella karena memang ya benar sih dok, di usia-usia sekolah karena sangat menular, itu satu kena yang lain kena. Jadi baiknya jauh-jauh sebelum itu dilakukan untuk vaksinasi varicella. Terus nanti kalau anaknya varicella pulang ke rumah kena ke adiknya, kena ke kakaknya. Kakaknya adiknya ikutan ketularan juga ya. Oke. Nah, iya sih dok, mungkin kalau dari Dokter Anin ada ya yang hal-hal yang perlu diketahui nggak dok terkait vaksin yang mungkin 30 menit ke belakang ini belum kita bahas dok? Vaksin. Sebetulnya vaksin itu banyak dan luas ya. Dan kami yang utamanya untuk ke pasien atau ke orang tua, ke orang awam, yang bisa saya tekankan hanya imunisasi itu sangat penting. Tidak perlu takut dengan efeknya atau kabar-kabar berita yang miring tentang imunisasi. Kemudian kalau untuk proseduralnya, mereknya itu tidak perlu terlalu pusing karena nanti kami yang bantu. Karena kalau kami beritahukan semuanya juga nanti takutnya malah orang tua yang pusing. Bingung juga ya sebagai orang tua. Jadi pokoknya kalau ada pertanyaan atau kebingungan apapun silahkan bertanya. Terus tetap anak itu sebisa mungkin wajib diimunisasi. Tujuannya untuk anak, untuk keluarganya juga dan untuk lingkungannya. Oke dok. Ya memang itu intinya sih bagi orang tua memang harus paham ya dasarnya bahwa imunisasi itu penting. Selebihnya ya dengan segala kemudahan sekarang akses ke dokter spesialis anak juga sangat mudah dan memungkinkan, maka selebihnya ya kita serahkan aja ke dokter spesialis anak karena akan sangat beberapa hal itu yang direkomendasikan yang mana itu akan dipandu gitu ya dok ya, kurang lebih seperti itu. Oke. Ini ada pertanyaan ya dok ya, untuk kaitannya dengan vaksin influenza, spesifik untuk vaksin influenza itu kapan bisa diberikan dok? Influenza itu bisa diberikan, jadi dia kalau memang dia ada panduannya, kalau dia diberikan sebelum usia 9 tahun, dia harus diberikan 2 kali. Jadi yang satu primer awal primary, kemudian nanti ada boosternya. Kemudian tapi kalau di atas usia 9 tahun nanti dia cukup 1 kali gitu. Dan bisa diberikan setelah usia 6 bulan. Itu kalau influenza gitu. Oke dok. Jadi untuk influenza tadi Dokter Ani menyampaikan berapa tadi? Mulainya 6 bulan. Kalau sebelum 9 tahun dilakukan 2 kali. Ya, kalau setelah 9 tahun dilakukan 1 kali. Tadi menarik sih Dokter Ani menyebut tentang booster ya. Kebetulan ada pertanyaan tentang booster juga. Jadi sebenarnya booster tuh apa dok? Biar nggak rancu gitu dok? Booster itu penguat. Jadi booster itu imunisasi ulangan atau lanjutan. Tujuannya jadi kalau misalnya kita bilang polio atau DPT misalnya, polio yang pertama dia imunitas yang terbentuk pada anak belum optimal. Karena tadi saya sudah sampaikan di awal, tujuan imunisasi adalah memberikan kekebalan yang optimal untuk anak. Nah, untuk supaya anak ini optimal kebalnya, itu harus mendapatkan ulangan atau booster tadi gitu. Jadi vaksin booster itu penting, sangat penting untuk mencapai kekebalan yang kita harapkan tadi 85-95%. Yang supaya anak betul-betul kita harapkan terhindar dari penyakit atau kalau sakit ringan. Oke dok. Tapi berarti istilah booster itu di luar yang terjadwal, apa memang booster itu sudah include dengan siklus yang terjadwal itu dok? Jadi kalau kita bicara tentang program pemerintah, yang namanya imunisasi lanjutan itu kita mengelompokkan di usia 18 bulan saja. Nanti dia ada pentabio, jadi DPT, HIV, hepatitis B, sama yang terakhir MR ulangan gitu. Tapi sebetulnya imunisasi ulangan atau booster juga sudah kita lakukan di imunisasi dasar. Contohnya seperti pentabio kita ulangkan beberapa kali, kemudian polio kita ulang juga beberapa kali, hepatitis B. Jadi istilah booster itu memang untuk ulangannya itu ya dok ya. Oke.
Ya, jadi mungkin cukup jelas juga ya supaya pemirsa juga paham Dok dengan istilah booster. Karena kan kadang walaupun ujung-ujungnya tetap nggak apa-apa datang ke dokter spesialis akan diarahkan, tapi kan memang tujuan kita memang biar masyarakat juga paham dengan istilah-istilah itu ya Dok ya. Oke, mungkin saya nanya dulu Dok ke operator, ada pertanyaan tambahan nggak? Iya, silakan. Untuk aku gimana, ada pertanyaan tambahan nggak? Oh iya, siap. Oke, itu pertanyaan dari viewer juga mungkin tadi sebagian udah terjawab ya Dok ya. Tapi itu kaitannya dengan vaksin itu 3 pertanyaan atau? Itu jadi satu aja. Jadi satu ya Dok ya. Untuk vaksin tambahan usia efektif kapan? Terus ada pertanyaan juga untuk terkait rotavirus tadi karena sangat direkomendasikan juga, itu kapan Dok? Vaksin tambahan kan banyak. Jadi beda-beda. Kemudian kalau untuk usia efektif juga ada beda-beda tergantung jenis vaksinnya. Namun kalau untuk rotavirus sendiri itu kita anjurkan mulai usia 6 minggu. Yang pemberian pertama itu usia 6 sampai 14 minggu. Itu yang pertama. Kemudian nanti vaksin rotavirus ada 2 macam. Ada yang monovalen dan ada yang satunya lagi itu. Nah itu nanti pengulangannya juga agak beda. Jadi yang satu ngulangnya 2 kali, yang satu sampai 3 kali. Oke, jadi memang ini ya Dok ya, sangat tergantung dari jenis vaksinnya ya. Maksudnya vaksin itu memang punya waktu optimal yang sendiri-sendiri, sehingga anjuran untuk usia dari pemberian vaksinnya memang beda-beda ya Dok ya. Oke, nah tapi kembali lagi itu saya rasa sih, saya juga sebagai orang tua kadang yaudah pokoknya kita ke dokter spesialis anak nanti akan, karena kan pasti dicatat ya Dok ya yang sudah dilakukan apa, misalnya selalu di Rumah Sakit Umi Barokah kan ada rekam medisnya yang sudah dilakukan apa, nanti pasti akan dianjurkan untuk yang direkomendasikan apa saja selanjutnya gitu ya Dok ya. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi? Ini mungkin ada pertanyaan tapi nanti saya bantu jawab juga ya Dok ya, untuk tata cara pendaftaran vaksin di Rumah Sakit Umi Barokah. Jadi saya izin ini ya Dok ya, menjelaskan sedikit ya, karena kalau Dokter Anin kan memang dia sebagai dokter spesialis, memang benar kalau yang nanti rekomendasinya apa aja, tapi kalau terkait teknis pendaftaran kemarin sudah sempat kita share juga di Instagram Rumah Sakit Umi Barokah kaitannya dengan jadwal masing-masing vaksin itu ada jadwalnya. Kenapa? Karena beberapa vaksin itu punya masa ininya Dok ya. Jadi ketika dalam satu waktu sekalian untuk berapa anak gitu ya Dok ya. Jadi memang harus terjadwal di hari-hari tertentu. Mungkin bisa dicek aja karena kalau saya jelaskan juga panjang dan terlalu detail sekali. Tapi intinya di setiap jadwal dokter spesialis itu di setiap minggunya ada waktu-waktu khusus untuk vaksin supaya kita optimalkan si jadwal vaksin itu supaya seragam semua kita arahkan dalam satu waktu. Nah, kalau caranya seperti apa yang ini memang untuk beberapa vaksin itu janjian terlebih dahulu. Jadi dari pemirsa atau masyarakat kalau memang mau vaksin kontak dulu ke Rumah Sakit Umi Barokah. Terus nanti di situ akan diarahkan sesuai jadwalnya seperti itu. Nah, kalau memang jadwalnya match silakan langsung mendaftar juga melalui telepon juga bisa atau datang ke pendaftaran. Tapi ya tadi seperti yang disampaikan Dokter Anin, mungkin kalau mau datang daftar cukup orang tuanya dulu aja Dok ya. Jadi orang tuanya kalau misalnya mau langsung daftar itu nggak usah dibawa dulu putra putrinya supaya menghindari kemungkinan paparan. Tapi kalaupun mau lewat telepon itu juga bisa dilakukan. Oke, mungkin seperti itu. Oke, ini ada tambahan pertanyaan juga ya Dok ya. Untuk vaksin DPT batas usia sampai kapan bisa diberikan Dok? Oke. Jadi kalau kita ngomong DPT, bahkan anak kelas 5 SD aja itu masih kita suntik difteri dengan tetanus gitu. Jadi nanti beda-beda per kasus kaitannya. Tapi pada prinsipnya pokoknya kalau anak belum diimunisasi tetap diberikan karena pada umumnya hampir semua sekolah karena itu program pemerintah. Jadi pasti kelas 1, kelas 2 dan kelas 5 SD mereka akan disuntik vaksin difteri sama tetanus tadi. Gitu. Cuman memang
Kalau misalnya dok, anak saya usia 3 tahun nih belum imunisasi DPT, boleh nggak? Jawabannya boleh. Oke dok. Jadi kalau memang itu program pemerintah yang pas setiap sekolah diwajibkan untuk melaksanakan ya dok ya? Namanya BIAS. Oke, jadi memang itu program pemerintah. BIAS itu kepanjangannya apa ya dok ya? Imunisasi usia sekolah. Oh iya, oke. Mungkin kalau dulu apa ya namanya? Tapi sekarang namanya BIAS. Oke, jadi itu memang program dari pemerintah. Jadi diwajibkan di sekolah supaya memang selalu supaya tidak miss ya mungkin ya dok. Jadi memang sekalian aja dilaksanakan di sekolah di usia tadi di kelas 1, 2 sama 5. SD ya, SD. Nah, jadi tapi ya itu tadi mungkin kalau kebetulan ke skip atau pas nggak masuk atau seperti apa, toh datang ke rumah sakit nanti bisa dilakukan ya dok ya. Pokoknya kalau ada orang tua yang khawatir anak saya belum diimunisasi, tetap kalau orang tua sudah, saya mau imunisasi, bagus. Jadi memang harus diimunisasi. Untuk bagaimananya biar nggak bingung, ketemu kita langsung. Oke, siap dok. Jadi memang pasti diarahkan ya dok ya untuk jadwalnya seperti apa yang direkomendasikan di usia tersebut, apa aja yang belum dilakukan apa aja. Mungkin itu ada pertanyaan lagi. Oke, ya. Jadi ada pertanyaan dok. Kan kadang kan anak itu dengan segala kondisinya ada keluhan-keluhan, misalnya demam dan sebagainya. Nah tapi ternyata di minggu itu misalnya atau di hari itu sudah terjadwal vaksin atau waktunya vaksin, itu kira-kira sebagai orang tua harus seperti apa ya dok ya? Oke, ya pasti memang vaksin ada beberapa kontraindikasi atau jadi kita tidak menyarankan dilakukan imunisasi bila anak mengalami sakit tertentu gitu. Tapi sakit itu ada yang ringan, ada yang berat, dan sebetulnya pada anak yang sakit ringan, tapi yang bisa menilai ringan atau beratnya memang hanya kami. Jadi kalau anak itu sakit ringan, misalnya kita hanya flu biasa atau mungkin batuk pilek biasa, itu sebetulnya masih aman untuk dilakukan imunisasi. Tapi daripada nanti salah pengertian, jadi pokoknya kalau ragu, misalnya memang sudah jadwalnya, tapi kalau misalnya orang tua bisa lihat, oh nih kelihatannya belum fit, mungkin saya bisa nunggu sekitar 1 minggu misalnya. Jadi bisa diberikan obat dulu atau diperbaiki di rumah, nanti setelah baik kondisinya fit baru kita datang untuk imunisasi, gitu juga boleh. Oke dok, jadi memang ya pada intinya nanti akan diakses oleh dokter spesialis ya dok ya. Ketika memang dirasa perlu ditunda, ya nanti pasti dokter spesialis anak akan istilahnya mengobati terlebih dahulu untuk kaitannya terkait keluhan si anak. Nah tapi nanti pasti akan ketika sudah dirasa sembuh atau keluhannya sudah membaik, itu tetap harus dilakukan supaya tidak semakin tertunda misalnya seperti itu ya dok ya. Oke, jadi untuk kaitannya dengan keluhan-keluhan, saya rasa itu ya dok ya. Oke, mungkin kalau ada pertanyaan lagi. Oke, mungkin ini dok sebagai penutup, kalau dari dokter Aning sendiri ada mungkin ada pesan-pesan yang lebih spesifik untuk masyarakat, khususnya ibu-ibu atau bapak-bapak juga, tapi intinya orang tua yang memiliki putra-putri di usia-usia wajib untuk imunisasi, kira-kira seperti apa dok? Yang pasti kami semua dokter anak itu sangat concern sebetulnya terhadap kesehatan anak gitu, karena anak itu adalah cikal bakal dari dewasa. Jadi kalau anaknya bisa tumbuh kembang dengan baik, sehat, nanti dia pertumbuhan dan perkembangannya akan baik, sehingga nantinya akan jadi sumber daya manusia yang juga baik gitu. Sehingga kami sih betul-betul menyarankan dan menganjurkan untuk imunisasi dilakukan sesuai dengan jadwal yang udah ditetapkan sama pemerintah juga. Kemudian dan orang tua harus lebih pintar memilih informasi, karena kan kadang ada informasi yang salah tapi ditelan mentah-mentah gitu. Dan pada prinsipnya juga pokoknya anak itu sakit apapun atau anak misalnya ada kelainan apa, orang tua tidak boleh panik. Jadi orang tua jangan panik, karena anak betul-betul berpasrah pada orang tua. Jadi anak tuh betul-betul tergantung pada orang tuanya, sehingga orang tua tidak boleh panik, tenang,
dan nanti tinggal nelpon atau mungkin bisa datang ke fasilitas kesehatan terdekat untuk minta bantuan. Oke dok, ya mungkin tadi dokter Anin bahkan sampai concernnya dokter spesialis anak itu untuk generasi selanjutnya ya dok ya. Jadi karena anak ini dengan segala usianya itu pasti akan berkembang menjadi dewasa, yang mana di kemudian hari itu akan menjadi generasi penerus ya dok ya, sehingga kesehatan perkembangan tumbuh kembang itu menjadi sangat penting di usia anak-anak. Nah selanjutnya memang sebagai orang tua dengan segala kondisi putra putrinya, misalnya kok ada keluhan atau kondisi yang menimpa itu hendaknya untuk tidak panik ya dok ya, karena ya bagaimanapun juga putra putri itu berpasrah atau memang segala sesuatunya tergantung orang tua. Jadi ketika orang tua panik ya malah kasihan anaknya. Jadi yang penting orang tua tetap aware atau paham. Jadi ketika si anak terjadi kondisi tertentu, yang penting segera ke fasilitas kesehatan untuk ketemu dokter spesialis anak. Seperti itu ya dok ya. Oke, mungkin untuk hari ini atau episode ini cukup sekian ya dok ya. Terima kasih banyak untuk Dokter Anin, spesialis anak yang sudah berkenan hadir di studio Umi Barokah ya dok ya, untuk mengisi The Bayu Barokah Show episode 5 kali ini. Spesial juga kita live ya dok ya. Mungkin ada sekian penonton, saya nggak kelihatan soalnya. Oke, kita ucapkan terima kasih juga ya dok ya, yang sudah menonton secara live. Bahkan siap dok. Yang sudah bertanya juga, mudah-mudahan Bapak Ibu semua dan putra putrinya selalu diberi kesehatan. Oke. Nah terus mungkin sedikit message juga ya dok ya untuk bapak-bapak ibu-ibu yang punya putra putri, untuk dalam hal ini jangan malah takut ya ke fasilitas kesehatan, khususnya ke Rumah Sakit Umi Barokah. Untuk kaitannya dengan anak-anak ya tadi mungkin secara spesifik kalau mau vaksin, kalau memang sudah jadwalnya, atau secara umum ya kalau memang ada keluhan gitu ya dok. Jangan sampai ketakutan itu malah menjadikan kondisi anak semakin buruk. Misalnya untuk kondisi-kondisi tertentu ada keluhan karena takut ke rumah sakit, jadi malah memperburuk kondisinya. Kira-kira seperti itu. Toh kami di Rumah Sakit Umi Barokah sudah memang dengan mensiapkan, atau kita sudah bersiap untuk ya dalam kaitannya dengan pandemi COVID ini, kita sudah menerapkan beberapa hal yang itu diperlukan untuk mencegah penularan COVID ya dok ya. Mungkin itu aja dok untuk edisi atau episode kali ini. Sekali lagi terima kasih banyak ya dok ya. Mungkin kedepannya kalau ada kesempatan lagi Dokter Anin semoga bisa berkenan hadir lagi nanti dengan tema-tema yang lain lagi. Oke? Terima kasih dokter. Jangan lupa untuk subscribe sama like videonya di YouTube. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke.